Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuasa Dunia, teman-teman. Hari ini kita akan membahas perkembangan BTCS lagi, teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita akan melihat pergerakan harga Bitcoin ya, teman-teman. Di sini mengapa kita melihat ya eh, perkembangan harga ya? Karena kita ingin memberitahu ke teman-teman agar jangan terjebak dengan naiknya harga seperti ini, teman-teman ya. Namun teman-teman bisa berkonsultasi kepada pakarnya ya. Mungkin teman-teman punya kenalan pakar ya, bisa menganalisis pasar. Ketika teman-teman ingin melakukan perdagangan, maka teman-teman bergurulah ke mereka ya. Nah, jadi sehingga teman-teman ketika berdagang tidak mengalami ketekoran seperti itu ya. Nah, ini ya sekilas harganya seperti naik ya, seperti naik ya. Padahal kalau kita jeli ya, kalau kita jeli ini sebenarnya trennya itu masih turun, teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini mulai nampak ya sedikit naik ya. Ini 5 menit, kemudian kita akan klik 15 menit ya. Nah, ini ya ada kenaikan sedikit, tapi kalau kita melihat ini trennya masih ya seperti inilah ya, 30 menit ya. Namun saya ingin menyarankan kepada teman-teman, jika melihat candle seperti ini, maka lihatlah di waktu ini ya, week. Dengan kita klik di sini ketahuan, teman-teman ya. Bahkan di candle terakhir itu tidak nampak warna hijaunya ya, seperti itu. Sehingga ketika kita melakukan deposit ya, itu kita masih bisa mempelajari lebih jauh, teman-teman ya. Sehingga ketika melakukan perdagangan kita bisa membaca pasar, tidak terjebak ya. Namun jika teman-teman ingin deposit ya dengan jangka panjang, mungkin teman-teman kembali kepada teman-teman sendiri ya. Silakan teman-teman mengambil rujukan dari orang-orang yang pakar ya. Kalau saya sendiri bukan pakar, teman-teman ya. Saya hanya mengajak teman-teman untuk melihat, ketika melihat harga pasar, jangan terfokus kepada harga di kisaran 1 menit seperti ini ya, karena kita rawan terjebak ya. Lihatlah di kisaran di waktu mingguan ya, sehingga kita tidak terjebak, kita bisa melihat trennya ya. Di sini masih turun. Nah, selanjutnya teman-teman, terkait dengan pengumuman ya. Pengumuman daripada Kordau ya, itu ada informasi bahwa Kordau menunda ya. Kordau menunda. Salah ya. Kordau menunda mainnet ya. Itu diperkirakan di kuartal ketiga ya. Kita artikan ini ya. Ini resmi dari Kordau. Kami mengidentifikasi potensi peningkatan pada algoritma konsensus Satoshi Plus untuk membuatnya lebih terdesentralisasi. Rilis ya, Q kami yang direncanakan akan ditunda untuk menguji pemutakhiran ini secara menyeluruh. Kami merasa 95% percaya diri untuk merilis mainnet pada kuartal ketiga. Nah, jadi pihak Kordau itu percaya 95% akan dirilis di kuartal ketiga ya. Namun ini baru 95%, teman-teman ya, artinya belum 100%. Nah, kita sebagai penambang ya, kita harus menyadari bahwa Kordau ini juga menciptakan Bitcoin Satoshi ini juga untuk membantu kita ya. Kita jangan egois ya, mengikuti kehendak dan kemauan kita ya. Padahal kita sendiri tidak tahu ya bagaimana prosesnya di belakang layar, rumitnya ya menciptakan teknologi blockchain Bitcoin Satoshi ini, teman-teman ya. Mungkin teman-teman pernah ya, belum pernah merasakan bagaimana membuat coding-coding ya yang rumit-rumit ya, yang harus dipecahkan ya. Jangan sampai kita egois ya, tidak memahami ya bagaimana rumitnya, bagaimana masa depan BTCS ini, sehingga
ketika masih ada peluang untuk menciptakan blockchain yang lebih terdesentralisasi, yang terbaca oleh pengembang, ya, sedangkan pengembang ingin menciptakan situasi itu agar lebih terdesentralisasi, ya, kita yang tidak paham justru protes seperti itu. Jangan sampai, ya. Kalau dihitung rugi, ya, jelas yang rugi adalah pengembang, ya, karena jelas setiap minggu, setiap hari, ya, itu harus mengeluarkan, ya, setiap minggunya harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Itu untuk giveaway, teman-teman, ya. Nah, seperti itu. Kita, ya, kalau kita egois, ya, saya rasa orang-orang yang egois di dalam BTC Satoshi ini banyak protes, itu tidak cocok untuk bergabung karena hanya akan menyusahkan pihak pengembang, ya. Maka pihak pengembang telah menyediakan, ya, menu di sana, ya, menu pembatalan akun itu, ya, artinya tidak ada paksaan, ya, untuk bergabung di sini menambang Bitcoin Satoshi ini, teman-teman, ya. Nah, di sini ada kolom pembatalan akun yang paling bawah kedua ini, ya. Di atasnya menu keluar, ya. Artinya apa? Ya. Artinya pihak pengembang, kalau kita analisa secara tersirat, ya, pihak pengembang tidak menginginkan orang-orang yang ragu-ragu, orang-orang yang berpikir instan, mau enak sendiri, mau nyaman sendiri, dan egois, ya, itu tidak menginginkan bergabung di sini, ya. Maka kita harus tetap support pengembang, ya. Kita syukur-syukur, ya, kita tidak mengalami, ya, bagaimana rumitnya memecahkan masalah, ya, algoritma ini, ya. Kita pun mungkin tidak paham dengan bagaimana rumitnya algoritma, ya. Setidaknya kita ketika tidak ikut membantu ekosistem ini, setidaknya kita jangan banyak bahasa kasarnya cincong seperti itu, teman-teman, ya. Karena apa yang dilakukan oleh Kerdau pengembang itu demi untuk kebaikan daripada BTCS ini ke depan, ya, seperti itu. Nah, jadi, ya, saran saya, ya, karena masih ada waktu, ya, penambangan menggunakan HP Android ini, ya, itu diperkirakan sampai Desember, ya. Desember, ya. Maka nanti ketika sudah tidak bisa ditambang dengan Android, diprediksi koin senilai 0, sekian sekian pun akan sangat berharga. Maka mumpung masih bisa dilakukan penambangan, ya, pesan saya jangan jangan sepelekan waktu, ya. Ketika sampai 150 blok segera diklik tombol terima BTCS, ya, sehingga koin teman-teman bisa terus bertambah. Dan tentu koin ini akan sangat berharga ketika harganya sudah muncul di pasaran. Dan perlu teman-teman ingat, ketika harga sudah rilis di pasar, ya, maka para penambang bisa saja akan meledak jumlahnya beberapa kali lipat, ya, sehingga saat itu kita melakukan penambangan akan sangat sulit mendapatkan koin, ya, seperti itu. Oke, terima kasih sampai di sini. Mudah-mudahan kita terus semangat melakukan penambangan dan semoga kita semua sukses. Saya akhiri dengan salam penutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.